Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cem Istra Channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sifat dan reaksi dari senyawa eter. Sebagaimana kita ketahui bahwa eter dan alkohol itu saling berisomer. Yang membedakannya adalah gugus fungsinya. Jika kita kenal alkohol itu memiliki rumus ROH, maka untuk eter kita tahu bahwa dia memiliki gugus fungsi ROR, ya. Ini adalah gugus fungsi dari eter. Bagaimana mengenai sifat dari eter ini sendiri, ya. Jadi sifat dari eter di sini ada beberapa sifat. Yang pertama adalah eter itu cenderung tidak reaktif dibandingkan alkohol, ya. Eter cenderung tidak reaktif. Cenderung tidak reaktif dibandingkan dengan alkohol, ya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah titik didih eter itu lebih rendah, ya. Titik didih dari eter lebih rendah. Kenapa? Ya. Karena di sini kaitannya adalah dengan tidak adanya ikatan hidrogen, ya. Tidak adanya ikatan hidrogen pada eter tersebut, ya. Sehingga titik didihnya lebih rendah dan eter lebih mudah menguap, ya. Eter lebih mudah menguap. Oke. Sifat yang berikutnya itu adalah eter bersifat sedikit polar, ya. Eter bersifat sedikit polar jika dibandingkan dengan alkohol, ya. Sedikit polar akan tetapi dia bersifat kurang polar, ya, dibandingkan dengan alkohol, ester, dan amida, ya. Nah, itu sifat dari eter. Kemudian kita akan mempelajari juga yang pertama adalah reaksi-reaksi dari eter, ya. Reaksi-reaksi eter. Ada beberapa reaksi yang akan kita pelajari di sini, ya. Jadi yang pertama itu adalah reaksi pembakaran terlebih dahulu, ya. Yang pertama reaksi pembakaran atau kita kenal dengan reaksi oksidasi, ya. Reaksi pembakaran, ya. Jadi eter ini yang namanya dia adalah senyawa karbon, ya, maka eter akan mudah terbakar, ya. Eter akan mudah terbakar membentuk apa? Mudah terbakar membentuk yang namanya senyawa karbon terbakar akan membentuk karbon dioksida dan uap air, ya. Misalnya seperti ini,
ya. Di sini ada reaksi ya. CH3O CH3 ya, berarti ini dimetil ether ya, dimetil ether. Kita reaksikan dengan oksigen ya atau dibakar, maka dia akan menghasilkan ya 2 molekul karbon dioksida dan 3 molekul uap air ya, 3H2O ya. Kemudian yang berikutnya adalah reaksi dengan logam ya, dalam hal ini adalah logam aktif. Reaksi dengan logam aktif ya. Nah, jadi perbedaannya dengan alkohol ya, ether ini dia tidak dapat bereaksi ya, tidak dapat bereaksi dengan logam aktif. Dalam hal ini adalah logam natrium ya. Nah, kenapa hal ini disebabkan ya? Hal ini disebabkan karena sifat ether tadi yang cenderung kurang reaktif ya. Sifat ether yang cenderung kurang reaktif dengan logam aktif ya. Nah, dari sinilah reaktif ya. Dalam sinilah kita bisa nanti membedakan antara alkohol dan ether ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya reaksinya. Jadi reaksinya itu kalau alkohol ya, alkohol itu direaksikan dengan natrium ya, dia akan mengalami reaksi ya, dia bereaksi ya. Dia bereaksi akan membentuk gas hidrogen ya. Ini reaktif kalau alkohol. Bagaimana dengan ether ya? Nah, ether ini kalau direaksikan dengan logam aktif dia tidak bereaksi ya. Tidak bereaksi. Nah, seperti itu. Reaksi yang berikutnya adalah reaksi ether dengan PCl3 ya. Reaksi dengan PCl5 ya. Reaksi dengan PCl5. Nah, bagaimana reaksi dengan PCl5 ini? Untuk ether ya, reaksi ether yang bereaksi dengan PCl5 ya. Di sini akan Ibu tuliskan reaksinya. ROR ya, direaksikan dengan PCl5 maka dia akan membentuk RCl ya, ditambah R aksen Cl. Di sini kan ada 2 alkil ya, ditambah POCl3 ya, POCl3 maka akan menghasilkan yang namanya di sini ada 2 ya, ada alkil halida ya, akan menghasilkan alkil halida dan POCl3 ya. Dan sebagai catatan, reaksi ini tidak membebaskan HCl ya. Dimana pada reaksi ini tidak membebaskan HCl ya. Reaksi yang berikutnya adalah reaksi ester dengan asam halida ya. Reaksi ether dengan asam halida. Ingat yang namanya asam halida, asam reaksi dengan golongan halogen ya, bisa Hi ya, HF, HCl dan seterusnya ya. Dalam ini dituliskan adalah
HI dan HBr ya. Nah, terutama dia umumnya bereaksi dengan asam iodida dan asam bromida ya. Nah, akan menghasilkan apa ya? Di sini adalah ether itu akan terurai ya. Akan terurai oleh asam halida tadi ya. Sini ether akan terurai dengan asam halida. Ether akan terurai dengan asam halida. Ada dua kondisi di sini ya. Yang pertama adalah jika asam halidanya terbatas ya. Yang pertama ya, jika asam halidanya terbatas. Jika asam halidanya terbatas ya. Di sini kita tuliskan rumus dari ether dulu ya. Direaksikan dengan asam halida ya, maka akan menghasilkan alkohol dan alkil halida ya, dimana I-nya itu ya, di sini kan ada I ya, ada atom I, maka I-nya, halogen akan masuk ke gugus alkil yang lebih banyak atom C-nya ya. Lebih banyak atom C-nya karena kan di sini ada dua alkil kan, R dan R aksen. Jadi mana yang lebih banyak atom C-nya, maka H-nya atau halidanya akan masuk ke situ ya. Nah, yang misalnya di sini ya ada CH3O C2H5 direaksikan dengan HI, maka reaksinya menjadi ya CH3OH ditambah, nah di sini kan I-nya masuk ke yang lebih banyak, C2H5I. Nah, seperti itu ya. Kemudian kondisi yang berikutnya adalah jika asam halidanya berlebih ya. Jika asam halidanya berlebih ya, atau di sini bisa dituliskan ya, R aksen ditambah 2 ya, di sini berlebih ya, ada 2 koefisiennya, 2 HI ya misalnya, maka akan menghasilkan RI ditambah R aksen ditambah R aksen I ya, I-nya ini bisa diganti dengan BR atau yang lainnya, ditambah H2O ya. Nah, jadi seperti itu. Sini kalau asam halidanya berlebih, kita kasih contoh reaksinya ya, misalnya CH3O C2H5 direaksikan dengan 2HI, maka akan menghasilkan CH3I ditambah C2H5I ditambah H2O ya. Nah, jadi reaksinya seperti itu. Oke. Sekarang di sini ada soal latihan ya terkait dengan reaksi ether ya. Yang pertama adalah tuliskan reaksi yang terjadi ketika dietil ether. Ingat, dietil ether bereaksi dengan yang pertama bereaksi dengan logam natrium, yang B bereaksi dengan oksigen,
kemudian bereaksi dengan fosfor triklorida, ya, PCl3, ya. Kemudian bereaksi dengan asam klorida, HCl, ya. Nah, itu HCl-nya yang di sini berlebih, ya. Ada yang terbatas, tadi ada yang berlebih, ya. Oke. Di sini ada lagi soal yang kedua, ya, ini lebih ke analisis, ya. Diketahui di sini berdasarkan hasil analisis ada rumus senyawa organik, ya. Rumus senyawa organik itu adalah C5H12O, ya. Di sini ciri senyawa organik ini adalah dia larut dalam air, ya. Larut dalam air. Kemudian reaksi oksidasi yang senyawa tersebut. Nah, jadi ketika beroksidasi, ya, ketika dibakar, ya, dibakar akan menghasilkan yang namanya senyawa baru dengan rumus C5H10O, ya. Nah, senyawa ini memiliki sifat yang mirip dengan keton, ya. Jadi di sini keterangannya dia memiliki sifat yang mirip dengan keton. Nah, oke, ya. Sekarang pertanyaannya adalah prediksikan 2 atau lebih struktur yang memiliki 2 atau lebih struktur senyawa yang mungkin untuk senyawa organik tadi, ya. Jadi berdasarkan ciri-ciri tadi dengan zat yang dihasilkan, prediksikan 1 atau 2 atau lebih struktur senyawa kimia yang mirip dengan yang mungkin untuk senyawa organik tersebut, ya. Oke, Ibu rasa cukup dulu untuk sifat dan reaksi eter. Akan kita lanjutkan pada sifat dari dan reaksi untuk senyawa organik berikutnya.